Hari pencoblosan untuk pemilu 2024 semakin dekat, tepatnya pada tanggal 14 Februari mendatang. Sejumlah lembaga terus merilis hasil surveinya terhadap para capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Hasilnya, ada beberapa lembaga yang menghasilkan angka 50% bahkan lebih untuk capres-cawapres nomor 2, Prabowo Gibran Rakabuming. Mayoritas Prabowo Gibran menempati posisi teratas di banyak hasil survei. Dengan pencapaian 50% lebih untuk Prabowo Gibran, benarkah Pilpres satu putaran terbuka lebar? Berikut hasil rinciannya. 1. Si Denija, Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denija melakukan survei pada 16–26 Januari tahun 2024. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei ini memiliki margin of error tanda kurang lebih 2,9%. Iklan untuk Anda, kunci jawaban PAI kelas 11 halaman 232. Jelaskan pengertian muruah baik dari segi bahasa dan istilah advertisement by peneliti senior LSI Denija Aji Alfarabi mengatakan basis populasi pemilih di Indonesia didominasi wong cilik dengan angka 48,3%. Wong cilik itu merupakan mereka-mereka dengan pendapatan rumah tangga di bawah 2 juta rupiah per bulan. Baca juga 7 survei elektabilitas capres akhir Januari tahun 2024 tak masuk syarat satu putaran. 2 putaran terbuka lebar berikut hasilnya, Prabowo Gibran 52,0%. Ganjar Mahfud 20,8%, Anies Muhaimin 18%. Belum menentukan pilihan di segmen wong cilik ada 8%. 2. Spin. Lembaga survei Spin digelar pada 8 hingga tanggal 14 Januari tahun 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Para responden dalam survei Spin ini dipilih dengan metode multistage random sampling di 38 provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner dan margin of error survei tanda kurang lebih 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 50,9%, Ganjar Mahfud 23,5%, Anies Muhaimin 18,7%, tidak tahu atau tidak menjawab 6,9%. Sementara itu berikut hasil survei lainnya yang menunjukkan elektabilitas terbaru Capres-Cawapres 2024 banding 3. Lembaga Survei Skala Data Indonesia, SDI. SDI merilis hasil survei nasional terkait elektabilitas pasangan calon presiden wakil presiden dan elektabilitas partai politik yang diselenggarakan di Jakarta Selatan. Survei nasional ini dilakukan pada rentang waktu 13–21 Januari tahun 2024 dan menggunakan metode tatap muka langsung. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 45,7%, Anies Muhaimin 27,6%, Ganjar Mahfud 16,9%, tidak tahu, tidak menjawab, undecided voter sebesar 9,8%. 4. Lembaga Survei Indonesia, LSI. LSI melakukan survei nasional dengan bertanya kepada para pemilih melalui telepon pasca pelaksanaan debat ketiga pada tanggal 7 Januari lalu. Survei dilakukan pada 10–11 Januari tahun 2024, dikutip dari lc.or.id. Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Sampel sebanyak 1.206 responden dipilih secara acak melalui metode double sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 47%, Anies Muhaimin 23,2%, Ganjar Mahfud 21,7%, sekitar 8% belum menunjukkan pilihannya. 4. Carta Politika. Survei dilakukan Carta Politika pada tanggal 4–11 Januari tahun 2024, melalui wawancara tatap muka secara langsung, face-to-face interview. Jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat, multistage random sampling, dengan margin of error tanda kurang lebih 2,82%, dikutip dari cartapolitika.com. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 42,2%, Ganjar Mahfud 28,0%, Anies Muhaimin 26,7%. Poltreking Indonesia. Poltreking Indonesia menyelenggarakan survei nasional dengan pengambilan data lapangan dilakukan pada awal tahun 2024, tepatnya pada tanggal 1–7 Januari tahun 2024. Dikutip dari poltreking.com, metode yang digunakan yakni dengan stratified multistage random sampling. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error tanda kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasilnya, Prabowo Gibran 46,7%, Anies Muhaimin 26,9%, Ganjar Mahfud 20,6%. 6.
Ipsos Public Affairs. Lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs melakukan survei pada tanggal 27 Desember tanggal 5 Januari di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan tatap muka untuk memotret perkembangan dan dinamika elektoral menjelang pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 48,05%, Anies Muhaimin 21,80%, Ganjar Mahfud 18,35%. Iklan untuk Anda. Soal dan kunci jawaban post-tes modul 1. Langkah-langkah dalam penyusunan visi dan misi sekolah. Advertisement by belum menentukan pilihan 11,80%. 7. Median. Lembaga survei Median merilis hasil survei terbaru soal elektabilitas calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Survei Median dilakukan pada tanggal 23 Desember tahun 2023 sampai 1 Januari tahun 2024. Sebanyak 1.500 responden dari berbagai wilayah dilibatkan dalam survei ini. Survei Median memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel responden dipilih secara acak dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 43,1%, Anies Muhaimin 26,8%, Ganjar Mahfud 20,1%. 8. Lembaga Survei Nasional, LSN. Lembaga Survei Nasional, LSN, melakukan survei pada tanggal 28 Desember tahun 2023 hingga tanggal 2 Januari tahun 2024. Survei LSN melibatkan 1.420 responden dari 38 provinsi. Pengumpulan data survei dilakukan dengan metode telepon. Adapun margin of error survei tanda kurang lebih 2,6% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 49,5%, Anies Muhaimin 24,3%, Ganjar Mahfud 20,5%, tidak tahu atau tidak menjawab 5,7%. 9. Politika Research and Consulting, PRC. Survei PRC ini digelar 20-27 Desember tahun 2023 terhadap 1.200 responden dan dirilis pada Jumat, tanggal 5 Januari tahun 2024. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia, WNI, minimal berusia 17 tahun. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka dengan supervisi berlapis oleh supervisor pusat, koordinator area, koordinator lapangan, call check, dan tim cleaning. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sekitar tanda kurang lebih 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran 42,4%, Anies Muhaimin 28%, Ganjar Mahfud 21,8%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.